best friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Apa yang terjadi dengan Manchester United sekarang ini mungkin bisa jadi adalah fase terburuk selama beberapa musim terakhir. Bahkan sebapuk-bapuknya di zaman Ole pun gak pernah loh MU kalah seberuntun itu dan kebobolan sebanyak itu. Dan kekalahan 4-0 atas Crystal Palace pada akhirnya membuat posisi setan merah kini makin nyungsep ke posisi 8 di bawah Chelsea. Sekaligus membuat peluang mereka tampil di UCL 99% sirna. Jangankan UCL nih, lawang Liga Eropa dan Conference League aja nggak mesti bisa. Yap, emang separah itu MU musim ini. Namun jangan lupa juga kalau MU banyak diterpa badai cedera yang membuat mereka terseok-seok. Tapi apakah itu bisa jadi alasan? Oh ya jelas enggak. Sebab kita ambil contoh Real Madrid. Kurang menderita apa lagi coba mereka musim ini? Ditinggal pemain penting terutama di posisi back dan kiper gara-gara ACL, lalu cuma punya satu striker murni yang kualitasnya mediocre. Tapi nyatanya El Real tetap bisa survive dengan memastikan juara La Liga dan tetap menjaga tradisi di UCL dengan minimal selalu tembus 4 besar. Sesuatu yang pada akhirnya membuat sebagian besar fans MU pun meminta Ten Hag untuk belajar sama sesepuh Ancelotti tentang gimana caranya mengelola tim dengan nama besar. Alasannya sederhana, agar bisa survive di tengah situasi carut-marut yang terjadi. Musim ini beneran jadi musim yang berat buat Erik ten Hag. Pasalnya, selain ia harus dihadapkan pada badai cedera, ia juga mesti berhadapan dengan manajemen yang rumit, serta para pemain yang ya, kalian tahu sendirilah gimana. Seperti yang kita tahu, kalau rentetan hasil buruk yang diderita oleh MU, termasuk kemarin kalah 4-0 atas Crystal Palace, sejatinya banyak disebabkan oleh para pemain itu sendiri. Mulai dari ego, mental lembek, plus kerap melakukan error gak penting, sampai gampang banget kena cedera. Selain itu, Ten Hag di sini juga salah karena ia dinilai tak mampu mengontrol itu semua. Ditambah pemilihan starting 11-nya yang sering gak masuk akal, plus kepala batunya yang cenderung bertahan pada satu sistem. Ini bukan soal laga kemarin aja loh, melainkan overall, dari awal musim sampai kemarin di laga versus Crystal Palace. Yap, sebenarnya pada Ten Hag ini udah melakukan segala yang ia bisa untuk membenahi masalah di MU. Namun seringkali langkah yang ia ambil dinilai terlalu berani serta gegabah. Jelas bukan rahasia lagi. Kalau Ten Hag ini emang agak keras kepala dan seolah ingin menunjukkan kalau ia adalah bosnya. Tapi ya tadi, kadangkala niat baik dan ambisi yang baik gak diiringi dengan sikap yang sesuai. Alhasil, remuk sendiri kan? Mulai dari masalah Ronaldo hingga Sancho, membuang De Gea, sampai dianggap sangat menganak emaskan Marcus Rashford. Sehingga mau sebapuk dan seegois apapun mainnya, ya tetap aja inti. Nah sejatinya masalah pemain yang mendera itu udah berulang kali terjadi di era sebelumnya. Mulai dari era David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, sampai Ralf Rangnick. Semua dipecat lebih kepada karena dinilai gagal dalam mengontrol situasi ruang ganti. Dan saat Ten Hag masuk, sebenarnya harapan itu mulai ada. Namun pada akhirnya kok sama aja, malah yang ini lebih parah. Udah nyungsep ke peringkat 8, terancam gak lolos ke kompetisi Eropa apapun. Dan yang paling parah, gimana bisa tim yang punya sejarah dan nama besar selisih golnya -3. Dengan udah kebobolan 55 gol dari 35 pertandingan di IPL. Hadah. Sementara itu, tak sedikit pula yang membandingkan situasi MU dengan Real Madrid yang sama-sama kita tahu dilanda badai cedera. Bahkan Real Madrid sampai harus kehilangan banyak back dan kiper utama dari awal musim. Lalu mereka cuma punya satu striker murni, yakni Jose Lu, yang kualitasnya pas-pasan. Akan tetapi lihat deh, di La Liga mereka juara. Dengan statistik mentereng yakni baru kalah sekali dari 34 pertandingan yang udah dilakoni. Kemudian meskipun gak punya striker nomor 9 kelas dunia, Madrid tetap bisa loh bikin 74 gol di La Liga. Dan meskipun krisis back nyatanya gawang Madrid cuman bobol 22 kali, yang mana itu adalah yang paling sedikit di antara peserta lainnya. Selain itu Madrid juga sukses loh, tetap menjaga tradisi minimal masuk 4 besar di UCL. Dan hebatnya di 8 besar kemarin mereka sukses mengalahkan Manchester City. Jelas dari sini kan udah kelihatan bedanya. Kalau mau seremuk apapun kondisi tim, asal pemainnya punya mental dan fighting spirit buat menang, yang nyatanya bisa menang gitu loh. Dan itu dibuktikan sama Real Madrid. Lah MU udah main bapuk, mental labil, plus fighting spirit loyo. Ya udah, susah kan?
Yap, di satu sisi, memang rasanya kurang adil membandingkan Madrid dengan MU. Tapi di sini ada satu hal yang menarik. Tak kalah Ten Hag diminta untuk coba deh belajar metode kepelatihan Carlo Ancelotti. Ya meskipun ini pelatih sering dikatain miskin taktik, namun pada akhirnya kan yang dicatat sejarah adalah soal siapa yang menang dan jadi juara. Dan Don Carlo memang dikenal sebagai pelatih spesialis trofi yang pandai terutama soal urusan man management. Jarang sekali kan kita melihat dia ribut sama pemainnya, malahan yang ada sebaliknya. Banyak pemain yang merasa nyaman sehingga keluar semua tuh kemampuan terbaiknya, dan Ancelotti secara taktik ia memang lebih simpel, namun segala yang ia lakukan pasti penuh perhitungan. Selain itu Ancelotti juga pandai dalam menganalisis kemampuan pemainnya. Seperti Tchouaméni yang pernah diminta jadi bek tengah gara-gara badai cedera. Nyatanya perform. Lalu Camavinga yang sering banget kan dimainkan sebagai bek kiri, hasilnya juga oke. Lalu ketika nggak punya striker, ya udah ia rubah tuh formasi dasarnya yang semula 4-3-3 menjadi 4-3-1-2 seperti di zaman ia melatih AC Milan dulu. Dengan menempatkan Vini dan Rodrigo di depan dengan Jude Bellingham di belakang mereka sebagai pemain nomor 10. Hasilnya, Vini udah bikin total 21 gol dan 11 assist. Rodri 17 gol dan 9 assist, lalu Bellingham 22 gol dan 10 assist. Bahkan sejelek-jeleknya Joselu, ya udah bikin total 14 gol dan 3 assist loh musim ini. Yap, atas dasar itulah kenapa Ten Hag diminta buat belajar sama Ancelotti. Bukan soal taktik, melainkan lebih ke man management. Dan Ten Hag, kita tahu selama ini di MU benar-benar ingin membuktikan ini loh, gue bosnya. Tapi nyatanya itu justru jadi bumerang. Dan pemain yang ia buang seperti Ronaldo dan Sancho nyatanya perform loh. Yap, CR7, yang pasti semua orang tahu gimana masalahnya sama Ten Hag. Musim ini udah bikin total 52 gol dari 52 pertandingan di level klub dan timnas. Gak usah bilang Liga Unta atau apapun itu, karena sekali lagi, untuk ukuran pemain 39 tahun itu udah luar biasa. Lalu Sancho, yang seolah menemukan lagi arti bermain sepak bola bersama Dortmund, di mana terbaru ia sukses membawa timnya lolos ke final Liga Champions. Di musim ini, usai di semifinal mengalahkan PSG dengan agregat 2-0. Yap, tentu ini soal jadi titik balik lagi buat Sancho. Sekaligus jadi bahan ngecengin Ten Hag kali ya. Ibarat gini loh, lo buang gue, noh lihat, gue ke final UCL. Dan lo lolos grup aja enggak? Mana juru kunci pula? Ya pada akhirnya, mungkin Ten Hag benar-benar harus mendengarkan betul apa yang disampaikan oleh Ancelotti. Gimana caranya untuk mendapatkan respect lagi dari pemain. Keras dan tegas itu perlu, tapi bagaimanapun para pemain juga punya emosional yang pastinya berbeda-beda. Intinya, berusaha membuat pemain ini nyaman dulu dengan posisi mereka bermain. Selain itu, jadilah pribadi yang baik di luar lapangan bersama pemain, sehingga respect itu akan datang dengan sendirinya di ruang ganti. Dan kalau udah begitu, maka segala taktik yang disampaikan pun akan dijalankan dengan baik dan penuh fighting spirit. Dalam sebuah tim, pasti ada pemain yang memiliki ego lebih dan memilih untuk memenangkan gelar individu, dan ada pemain yang ingin menempatkan kualitas mereka untuk melayani tim. Kepelatihan saya adalah sistem yang memberikan tempat yang nyaman kepada semua pemain. Seperti yang pernah kulakukan pada Zidane, para pemain hanya perlu ditempatkan di posisi paling nyaman di lapangan. Ucap Ancelotti dilansir dari AS. Yap, intinya, kini Ten Hag juga akhirnya dituntut harus lebih bijak agar MU ini paling enggak gak nyungsep banget di akhir musim nanti dan bisa menatap musim baru dengan lebih oke. So gimana nih fans MU yang sentosa? Sabar ya, emang MU gitu kok, sering banget nyebelin. Tapi ya udah sih, mau gimana lagi, berdoa dan berharap aja biar slogan bersama Ten Hag mari terbahak-bahak nggak kedengar lagi musim depan. Lalu buat fans Madrid yang budiman, enjoy the moment dan tetap ilmu padi, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.